Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan kedua gitu ya. Materi kalian yang pertama setelah minggu lalu membahas tentang RPS. Untuk pertemuan ini kita akan membahas pengantar dulu ya, yaitu Defining Marketing for 21st Century gitu ya. Ini oleh saya. Ini kita akan membahas tentang marketing, apa itu marketing gitu ya, bagaimana bentuk marketing, biar ini adalah sebagai pengantar kalian untuk mempelajari marketing lebih dalam, seperti itu. Yuk kita langsung masuk aja ke materi yang pertama. Saya akan selalu mulai dengan pertanyaan definisi dulu. Apa itu pemasaran? Mungkin dari sebagian kalian udah tahu tuh, pemasaran itu gini. Oh, pemasaran itu jualin barang, kalau itu sales ya. Beda antara sales dan pemasaran, marketing and sales, itu dipisahkan. Kalau dari dua definisi yang paling terkenal itu ya, ada dua ini. Dari The American Marketing Association mengatakan pemasaran adalah fungsi organisasi dan rangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan mengantarkan nilai kepada pelanggan serta mengelola hubungan pelanggan yang menguntungkan organisasi dan stakeholdernya. Jadi menurut AMA, ini AMA ya nama organisasinya, dia adalah fungsi organisasi. Jadi sebuah organisasi itu punya berapa fungsi gitu ya. Itu satu organisasi gitu, organisasi punya beberapa fungsi. Nah, salah satunya ini adalah marketing atau pemasaran. Berarti fungsinya ini itu ada marketing. Oke, udah seperti itu ya. Itu artinya fungsi organisasi. Selanjutnya untuk menciptakan komunikasi dan mengantarkan nilai. Oke, berarti ini ada kegiatan 1, 2, 3, 4. Jadi marketing ada 4 tugasnya menurut AMA. Pertama adalah menciptakan nilai, creating, mengkomunikasikan nilai, communicating, terus mengantarkan nilai, deliver. Oke. Lalu yang terakhir adalah mengolah hubungan pelanggan, customer relationship. Tugasnya adalah 4 ini. Jadi pemasaran ini ya, tugasnya adalah 4 ini. Creating value, communicating value, delivering value, lalu ini ya, consumer relationship. Contohnya kita gimana? Oke, gini ya. Menciptakannya di sini adalah menciptakan nilai. Sebuah barang itu pasti ada nilainya. Obat itu nilainya kesehatan. Antiseptik untuk kesehatan, misalnya seperti itu. Atau air mineral, lagi-lagi untuk kesehatan. Yang lain misalnya mobil sport. Kalau mobil sport itu kan untuk fun. Ya, itu value-nya fun, sporty dan sebagainya. Tapi kalau mobil, sama-sama mobil, tapi misalnya van, maka nilainya bukan fun lagi, tapi utility, kegunaan. Bisa diisi banyak gitu ya. Kalau mobil sport bisa diisi dikit, tapi memang bukan untuk itu. Dia diciptakan untuk senang gitu ya. Membuat senang yang nyetir, jadi kebut-kebutan misalnya gimana gitu ya. Berarti nilainya adalah fun, sebuah barang tersebut. Tapi kalau van atau mobil yang bawa barang gitu ya, itu utilitasnya, kegunaannya, seberapa berguna sih bagasinya, bisa diisi apa saja, kursinya ada berapa, kayak gitu ya. Itu nilai pertama. Lalu kedua adalah mengkomunikasikan nilai. Sudah menentukan nilainya, lalu dikomunikasikan ke pelanggan. Oke, terus akhirnya kalau bikin iklan mobil sport itu pasti, oh dia kebut-kebutan gitu ya di jalan, ada mobil gitu. Terus habis itu kebut-kebutan gitu, kencang. Terus habis itu salip-salipan atau gimana. Menunjukkan fun-nya, menunjukkan nilai yang ditunjukkan gitu ya, nilai yang diantarkan. Nah, selanjutnya kalau misalnya van, pasti nanti misalnya mobil keluarga, pasti iklannya isinya tentang keluarga. Oh, muat banyak, neneknya bisa masuk, anak-anaknya ada 3 bisa masuk, kayak gitu. Berarti itu cara untuk mengkomunikasikan dengan iklan. Lalu untuk yang ketiga adalah mengantarkan nilai. Jadi mengantarkan nilai ini adalah dari diciptakan, ini kan value ya,
value dari perusahaan. Kalau misalnya itu sampai value-nya di consumer, maka ini berarti dia sukses mengantarkan nilai. Tapi misalnya ternyata kita ngomong jam ini, kita bikin jam tangan ini awet gitu. Tapi ternyata dipakai konsumen baru pakai sebulan udah rusak misalnya kayak gitu. Berarti kan apa yang kita value yang kita pegang itu tidak sampai ke pelanggan. Nah, kode yang seperti ini tuh yang bisa mengakibatkan buruk buat perusahaan. Urusannya ini adalah urusan orang marketing. Karena value-nya itu nggak sampai. Akhirnya ada consumer call, misalnya lapor, kok ini rusak ya, ada garansi. Nah, after sales itu masuk di marketing. Karena dia menjamin supaya brandnya di masyarakat itu baik, seperti itu. Nah, ini sama nyambung juga di nomor 4, mengelola hubungan pelanggan. Mungkin ngasih diskon, mungkin ngasih membership, mungkin bisa ditanyain terus misalnya gini, bagaimana penggunaannya barang ini Bu atau Pak gitu. Nah, kan itu kan dia menjalin hubungan. Itu juga bagian dari pemasaran. Kalau menurut AMA atau American Marketing Association seperti itu. Selanjutnya, kalau untuk social definition ya, ini sebuah proses sosial kepada individu dan kelompok untuk memperoleh apa yang dibutuhkan melalui penciptaan, penawaran, pertukaran nilai. Gitu ya. Sebenarnya hampir sama, cuma ini definisi yang lain. Seperti itu, sekarang kita lanjut. Apa yang dipasarkan? Kalau tadi kalian sudah tahu definisinya, definisi dari pemasaran, sekarang apa yang dipasarkan? Kira-kira apa? Pasti kan paling barang, ya, jajan gitu, makanan, baju, handphone gitu. Itu masuk barang tuh. Gitu ya. Kira-kira apa lagi? Yang pertama, nomor 1, goods, barang. Memang mobil bisa, jajanan bisa, baju, sepatu gitu bisa ya, pokoknya outfit. Terus makanan lagi bisa. Oke. Kalian udah biasa ya lihat iklan di TV misalnya. Terus kedua, misalnya service, layanan, kampus gitu ya. Gitu juga bisa dimarketingkan. Terus penerbangan, lalu potong rambut gitu lah ya. Kan banyak tuh yang ngiklan-ngiklan di Instagram dan sebagainya gitu. Itu service, layanan. Bisa juga seperti itu. Selanjutnya event. Misalnya kayak ini acara DWP gitu ya. Bisa konser-konser kayak ini, konser-konser. Itu bisa seperti itu. Event dipromosikan, diiklankan. Lalu ada yang bisa dipromosikan atau ada yang bisa dimarketingkan, dipasarkan, yaitu experience, pengalaman. Karena gini, Disneyland dan Universal Studios itu dia tidak menjual barang karena dia nggak barang. Layanan juga enggak, tapi pengalaman yang mereka tawarkan. Misalnya di Disneyland berarti dia masuk ke dunia Disney. Di sana ada Mickey Mouse, ya di sini ada Donald Duck kayak gitu. Nah, berarti experience-nya yang ditawarkan sama seperti Universal Studios. Ya, sama kayak Jatim Park. Sebenarnya sama kayak gitu ya. Jadi di sana menawarkannya adalah menawarkan experience-nya, bukan barangnya, bukan roller coaster-nya yang ditawarin ke kalian. Tapi experience di sana seperti apa gitu ya. Makanya biasanya di sana tematik gitu. Misalnya taman dinosaurus ya, dinosaurus. Nah, experience dinosaurusnya itu yang mau disampaikan ke kalian semua. Oke, itu tadi udah 4 ya. Ini 3, ini 4. Next, person. Person itu juga bisa, tapi yang dimaksud di sini bukan artinya menjual orangnya, bukan. Tetapi orang ini itu ada harganya. Maksudnya seperti apa? Gini, kalau kalian membuat poster, terus kalian tempelkan foto kayak gini, foto si orang ini gitu ya, segini gitu udah. Kalian bisa kena masalah. Kenapa? Karena mukanya ini adalah brand. Namanya orang ini Raisa gitu ya. Itu adalah brand. Sama kayak ini Isyana mungkin. Ini brand. Jadi dia itu secara personal, atau sebagai brand personal gitu ya, itu
marketingkan gitu. Sehingga lagu-lagunya mungkin nanti yang bisa dijual. Tetapi secara personnya juga dia memiliki value gitu, brand gitu ya. Oke, nanti akan didalami. Selanjutnya places ya, tempat. Bisa kayak gini, bisa lokasi wisata. Oke, kita next saja. Properties bisa diiklankan juga. Nih seperti ini. Properti yang benar properti artinya seperti apartemen, rumah gitu ya. Atau properti dalam hal saham misalnya. Karena kepemilikan, sama-sama ada kepemilikan dua ini. Oke, selanjutnya organization. Jadi ini bisa ditawarkan gitu ya, dipromosikan, dimarketingkan. Selanjutnya apalagi information. Kalau bentuknya seperti ini ya, majalah-majalah kan ini informasinya yang diiklankan. Jadi sebenarnya bukan wujud bukunya, tetapi informasinya yang mereka jual. Itu sebabnya kenapa kertas aja tapi kok mahal, karena informasinya di situ yang memang lebih berbobot seperti itu. Oke, selanjutnya ideas seperti ini ya, kegiatan sinis atau hashtag. Nah, itu bisa dipasarkan. Selanjutnya, udah tahu definisi. Gitu ya, definisi. Udah tahu yang bisa dipasarkan, objek. Sekarang siapa yang memasarkan? Istilahnya itu adalah marketer. Sedangkan yang dituju pemasarannya itu adalah prospek. Gini gitu ya. Nah, di dalam menyampaikan marketer ke prospek itu ada menciptakan beberapa demand di sini. Negatif demand. Konsumer tidak menyukai produknya, bahkan mau membayar untuk menghindari produk tersebut. Non-existent demand. Konsumer mungkin tidak sadar atau tidak tertarik pada produk tersebut. Jadi ini adalah kondisi-kondisi demand gitu ya. Nanti kalian bisa baca. Kalian bisa download PPT-nya, kalian bisa baca lagi. Ini adalah kondisi-kondisi demand yang mungkin ada di masyarakat atau di konsumen gitu. Seperti itu. Selanjutnya, kalau marketing system seperti ini ya konsepnya. Ini ada industri, ini ada market, pasarnya. Nah, tugasnya seorang marketing itu adalah ini di sini. Dia mengkomunikasikan gitu ya. Mendapatkan informasi misalnya berupa hasil kuesioner gitu ya. Oh, ternyata pelanggannya sukanya ini dan sebagainya. Oke. Lalu kalian bisa memberikan goods atau service atau apapun itu. Lalu kalian mendapatkan money. Nah, tugas 4 yang ini itu adalah tugas dari seorang marketer gitu ya. Oke, selanjutnya tadi sudah definisi, sudah yang lain-lain tadi ya. Sekarang masuknya ke jenis. Jadi pasar itu enggak sejenis aja. Kalau ini menurut pelakunya atau rule-nya ya. Yang pertama ada consumer market gitu. Dari bisnis to consumer langsung. Bisa bisnis to market. Oh ya, contohnya misalnya consumer. Ada orang menjual, saya beli langsung, misalnya saya beli Aqua gitu deh. Langsung dari toko misalnya. Karena toko itu bisnis, saya customer akhir ya. Ya udah berarti masih B2C. Tapi kalau misalnya gini. Saya punya usaha sebenarnya, usaha roti gitu. Tapi sayanya belinya tepung terigu. Nah, penjual tepung terigu tersebut itu melakukan B2B. Jadi bisnis menjual ke bisnis. Kondisinya seperti itu. Kalau global market ya, bisnis to consumer tapi foreign. Jadi ada yang di luar negeri seperti itu. Selanjutnya ada pasar governmental. Misalnya kalian menyediakan sesuatu buat pemerintah. Kalian menyediakan internet buat pemerintah, contohnya seperti itu. Nah, itu kalian masuk ke governmental market. Jadi kalian menjual sesuatu ke government. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke konsep inti dari marketing. Seperti ini bentuknya ya. Jadi sebelum menjadi demand, itu awalnya needs dulu. Needs ketika diarahkan untuk objek tertentu masuknya wants. Wants ketika mereka, jadi gini, mereka butuh sesuatu.
Nah, udah ya. Tetapi kita udah tahu, misalnya saya butuh air. Nah, gitu ya, air. Terus objeknya adalah air minum, air mineral kemasan. Itu wants. Gitu ya. Tetapi ketika selanjutnya, willing and able to pay. Saya mau nggak, saya bisa nggak bayar merek Aqua contohnya, air Aqua tersebut. Kalau bisa itu baru jadinya demand. Jadi dari needs ke wants, wants ke demand. Seperti itu. Nah, ini kondisinya. Needs. Ada needs, stated needs. Saya bilang consumer ingin mobil murah, misalnya kayak gitu. Sebenarnya real needs-nya adalah consumer ingin mobil yang biaya operasionalnya murah, bukan harga belinya gitu. Contohnya unstated, consumer mengharapkan pelayanan yang baik dari dealer. Itu ya, secret dan sebagainya. Oke, nanti kalian bisa baca sendiri. Ini adalah core konsep dari marketing. Nah, di marketing juga ada istilah namanya STP, yaitu segmenting, targeting, sama positioning gitu. Oke. Segmenting itu adalah proses membagi pasar. Nanti kalian akan mendalami ini nanti di pertemuan selanjutnya ya. Ini saya pengantar aja. Pengantar aja. Jadi kita pertemuan ini pengantar-pengantar aja. Jadi kita kenalkan sama istilah-istilah yang mungkin akan digunakan nanti gitu ya di dalam perkuliahan ini. Jadi salah satunya adalah segmenting. Segmenting adalah membagi pasar. Jadi contohnya pasar itu ini ya, market pasar itu ini, maka proses pembagiannya ini adalah segmenting. Dia membagi jadi 3 contohnya. Positioning, targeting dulu ya. Targeting itu adalah memilih dari demografi yang ada, memilih dari psikografik yang ada, behavioral yang ada, untuk dijadikan sebuah targeting, menarget salah satu bagian dari pasar keseluruhan. Itu targeting. Positioning adalah meletakkan barang kita di dalam target yang telah kita buat. Jadi marketnya besar, segmentingnya dibagi-bagi, targetingnya adalah memilih, positioningnya adalah meletakkan barang pada target. Itu jadi urutannya, kenapa bunyinya STP, segmenting, targeting, and positioning. Seperti itu. Nanti kalian akan dalamin lagi sini di pertemuan berikutnya, pertemuan nanti gitu ya. Nanti akan membahas tentang STP dan penerapannya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa hal gitu. Tadi lanjutannya offering and brands, value and satisfaction, quality, service, kalau price rendah gitu ya. Supply chain, bagaimana dia menyampaikan barang dengan barang lainnya. Marketing channel, dia pakai sosial media apa saja, pakai saluran apa aja untuk mengiklankan. Ini nanti kalian akan dalami lagi nanti ya. Oke, holistic marketing ini sebagai informasi saja gitu ya. Kalian bisa baca ini nanti. Sebuah pendekatan pemasaran yang mengenali cakupan kompleksitas dari aktivitas pemasaran. Ini memang lebih advance ya. Jangan kalian baca aja. Oke, ini tugasnya dari marketing management yang akan mungkin kalian akan terapkan gitu ya, dan itu nanti bisa menjadi, nanti ada tugas gitu ya, tugas akhir ya. Oke. Selanjutnya ini tugasnya, tasknya ini apa ya, tugas dari seorang marketing management. Developing marketing strategy, jelas menangkap insight market, menghubungi atau berhubungan dengan customer, membuat strong brand, merek yang kuat gitu ya. Shaping market offerings, delivering value, communicating value, sama menjalin atau membuat long term growth, perkembangan yang jangka panjang, seperti itu. Seperti itu aja untuk penjelasannya, materinya. Sekarang kita masuk ke tugas. Oke, sekarang kita membahas tentang tugas ya. Tugas. Oke. Tugasnya ada 2, yaitu tugas individu, lalu 2 tugas kelompok. Gitu ya. Untuk tugas individu, ini ya, kerjakan dulu tugas individu. Silakan kalian pilih salah satu produk yang beredar, bebas deh.
mau produknya apa, terserah yang ada di sekitar kalian gitu ya, pilih salah satu. Kemudian definisikan 4 kegiatan pemasarannya gitu ya. Menurut definisi dari AMA. Tadi silakan nanti dilihat paling awal sendiri ya. Jadi definisi AMA itu ada 4 kegiatan apa aja. Nah, itu definisikan produk tersebut gitu ya. Seperti yang tadi saya mencontohkan. Nah, itu silakan kalian definisikan 4 kegiatan pemasaran. Oke, begitu ya. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke tugas kelompoknya. Oke. Jadi nanti akan saya share kasus ya. Saya akan share di download ya, tempat download. Silahkan kalian buka kasusnya. Terus nanti akan dibagi jadi 2. Jadi ada yang kebagian presentasi, ada yang tidak kebagian presentasi. Nanti akan saya tunjuk kelompoknya. Gitu ya. Akan saya tunjuk kelompoknya yang kebagian presentasi gitu ya. Yang kebagian presentasi silahkan kalian presentasikan mengenai kasus tersebut dengan video presentasi. Jadi videonya kalian buat gitu ya. Ini, oh ya, yang tugas individu, sorry. Yang tugas individu seperti ini. Jadi setelah kalian kerjakan, tulis kalian di dokumen gitu ya. Per individu, silakan tulis uraiannya di sana. Lalu kalian submit. Catatannya adalah tugas individu 1. Karena ini tugas pertama ya. Jadi tugas individu 1. Nah, itu untuk yang tugas individu ini. Pengumpulannya seperti itu aja, per individu kumpulkan. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk yang tugas kelompok, yang kebagian presentasi, silakan buat video. Ya, video ya. Tentang presentasi kasus tersebut. Jadi kalian bikin PPT-nya. Bikin PPT aja, terus kalian presentasikan. Nah, dari situ ya kalian video presentasi yang kayak ada gambar orangnya gitu ya pojoknya gitu. Oke, terus setelah itu silakan kalian post di YouTube. Karena biar bebannya kecil yang nonton ya. Silakan kalian post di YouTube. Nah, kan ini sudah kalian post di YouTube. Linknya silakan kalian copy. Terus tulis di sebuah dokumen ya. Dokumen, masukkan link tersebut, link presentasi. Udah. Lalu kalian submit dengan tugas kelompok 1. Karena ini tugas kelompok, tadi ini tugas individu. Catatannya beda. Lalu untuk yang nggak kebagian presentasi bagaimana? Silakan kalian tetap mempelajari ya. Jadi supaya nanti pada saat presentasi, nonton video presentasinya mereka paham gitu ya. Kalian juga paham, maksudnya nggak kosong-kosong banget. Silakan kalian menganalisis kasus tersebut juga, lalu buat ringkasan saja. Jadi kalian cukup menulis di dokumen. Jadi apa yang kalian tangkap dari kasus tersebut, begitu ya, per kelompok. Jadi kalau kelompoknya ada 4 atau 5 gitu ya. Silakan kalian yang ngumpulin cukup 1 aja. Kalian submit dengan catatan sama tugas kelompok 1. Seperti itu. Jadi ada yang kebagian presentasi, ada yang tidak kebagian presentasi. Yang kebagian presentasi bikin video presentasi gitu ya. Oke, jadi kayak saya gini, terus habis itu ada gambarnya, silakan di pojok gini deh, terserah kalian taruhnya gimana ya. Terus kalian upload di YouTube gitu. Linknya kalian yang submit. Oke, seperti itu ya. Lalu kalau yang untuk yang tidak presentasi, silakan uraiannya tentang kasus tersebut, jabar yang telah kalian tangkap itu apa kira-kira, silakan tuliskan di dalam sebuah dokumen. Terus kalian submit. Oke, ini saya tunjukkan sebentar ya untuk masalah kasusnya. Nanti kalian ketika buka, dia akan bentuknya 1 halaman gini ya, tergantung si kasusnya seberapa panjang. Nah, kalau untuk yang kasus pertama ini cuma 1 halaman. Nah, yang dibahas itu yang ada di bagian garis putus-putus ini ya, itu ke bawah gitu. Jadi yang atas ini bukan, ini pembahasan. Yang dibahas itu adalah marketing insight. Jadi 1 gini, yang ini ya, ini yang kalian bahas. Jadi bukan yang di atas tapi yang di bawah ini, marketing insight, marketing age turbulence, dan ke bawah. Ini yang kalian bahas. Silakan nanti dibaca aja gitu ya.
kalian download, habis itu kalian baca. Yang dianalisis adalah kasus yang ada di Marketing Insight. Oke, gitu aja. Kita dapat akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.